Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Kisah di balik debut John Stones di laga Inter dan Monza, sempat tanya Thuram soal tempat duduk. John Stones akhirnya menjalani debut bersama Inter Milan di Serie A. Bek asal Inggris tersebut masuk pada babak kedua saat Nerazzurri menghadapi Monza dalam laga pembuka Serie A musim ini. Stones menggantikan Manuel Akanji di jantung pertahanan dan mendapatkan kesempatan pertamanya merasakan atmosfer pertandingan kompetitif bersama klub barunya. Namun, ada sebuah kisah kecil sebelum Stones masuk ke lapangan yang menunjukkan sisi lain dari karakter sang pemain. Kisah tersebut diungkapkan oleh David Bernardi, reporter pinggir lapangan DAZN, setelah pertandingan. Menurut Bernardi, Stones termasuk salah satu pemain yang datang paling awal ke bangku cadangan Inter Milan. Namun, ketika tiba, hanya ada satu pemain yang sudah berada di sana, yaitu Marcus Thuram. Bernardi menceritakan, ada sebuah detail kecil, Stones datang di antara pemain pertama ke bangku cadangan dan saat itu hanya ada Thuram. Situasi tersebut kemudian menghasilkan percakapan sederhana antara kedua pemain. Performa gemilang Inter, Jet Spence dan John Stones harus bersabar. Internazionale Milan memulai perjalanan mereka mempertahankan gelar Serie A musim ini, dengan kemenangan gemilang 4-1 atas Monza. Kemenangan ini menyoroti performa cemerlang para pemain Nerazzurri, yang membuat rekrutan baru seperti Curtis Jones dan Jet Spence harus bersabar menunggu giliran tampil di bawah asuhan Christian Cifu. Selain Esposito, Andy Diouf juga tampil impresif di posisi baru sebagai right wing back. Pemain ini tak hanya mencatatkan 2 assist dalam laga tersebut, tetapi juga berhasil mengamankan posisinya dalam tim utama setelah menjalani pramusim yang sukses. Penampilan apik Zielinski juga mendapat apresiasi dari La Gazzetta dello Sport, yang menggarisbawahi golnya dalam pertandingan ini. Dengan performa gemilang Diouf dan Zielinski, media Italia menilai tidak ada urgensi bagi Inter untuk segera menurunkan Jones dan Spence. Meski keduanya diharapkan menjadi pemain kunci di masa depan, skuad Cifu saat ini telah memiliki kedalaman yang luar biasa di lini tengah dengan kehadiran pemain seperti Calhanoglu, Nicolo Barella, Petar Sucic, Alexander Stankovic, dan Henrikh Mkhitaryan. Ini adalah tantangan positif bagi pelatih Cifu dalam menentukan komposisi terbaik timnya. Francesco Pio Esposito bahagia, bisa cetak gol dan bantu Inter menang. Penyerang Inter Milan, Francesco Pio Esposito, mengaku sangat bahagia setelah ia turut andil dalam kemenangan telak timnya atas Monza. Pio Esposito turut memberikan komentarnya setelah pertandingan usai. Pio Esposito mengaku sangat bahagia bisa mencetak gol pada laga ini sekaligus membantu timnya meraih kemenangan penting di laga pertama musim ini. Saya selalu berusaha menunjukkan kemampuan saya dan bekerja keras untuk rekan-rekan setim, jadi saya 2 kali lebih bahagia bisa mencetak gol hari ini, ujar Pio Esposito dilansir dari laman resmi klub. Satu-satunya tujuan saya adalah terus meningkatkan diri setiap hari, bukan hanya dalam hal statistik, tetapi dengan melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah dan terus berkembang sebagai pemain. Ini persis awal yang kami inginkan. Dengan kemenangan dan 1 gol, saya tidak bisa meminta lebih dari itu malam ini, pungkasnya. Dua assist dan jadi MVP, Diouf buktikan Cifu tak salah memberinya kesempatan. Andy Diouf mengawali musim baru Serie A, dengan penampilan yang membuat para pendukung Inter Milan kembali optimistis. Bermain sebagai wingback kanan, posisi yang sebenarnya bukan peran naturalnya, Diouf tampil luar biasa ketika Inter menghancurkan Monza 4-1, pada pekan pembuka Serie A. Pemain asal Prancis tersebut bukan hanya tampil aktif sepanjang pertandingan, tetapi juga mencatat 2 assist yang berkontribusi langsung terhadap kemenangan Nerazzurri. Pada laga pembuka musim ini melawan Monza, Diouf dipercaya tampil sebagai starter. Ia tidak hanya bermain baik, tetapi menjadi salah satu pemain paling menentukan dalam kemenangan Inter. 2 assist, pergerakan agresif,
dan kontribusi besar dalam serangan membuat Diouf sebagai pemain terbaik di laga ini. Salah satu alasan transformasi Diouf adalah keputusan Christian Cifu untuk mengubah perannya. Diouf bukan wingback kanan natural, namun Cifu melihat karakteristik tertentu yang membuat pemain Prancis tersebut bisa dikembangkan di posisi tersebut. Setelah kepergian Denzel Dumfries ke Real Madrid, Inter memang membutuhkan pemain baru di sisi kanan. Bursa transfer kemudian menghadirkan Jed Spence sebagai salah satu solusi. Namun, Cifu tidak ingin hanya bergantung pada satu pemain. Luis Henrique makin dekat bertahan di Inter, Roma beralih ke target lain. Masa depan Luis Henrique di Inter Milan mulai menunjukkan arah yang berbeda. Setelah sebelumnya santer dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma, winger asal Brasil tersebut kini justru semakin berpeluang bertahan di Giuseppe Meazza. Menurut laporan jurnalis Sport Mediaset, Orazio Accomando, Roma telah mempercepat negosiasi untuk mendatangkan Oosterwolde dengan skema pinjaman, yang disertai kewajiban membeli berdasarkan kondisi tertentu senilai 15 juta euro. Situasi tersebut membuat peluang Luis Henrique meninggalkan Inter semakin mengecil. Di sisi lain, masih ada dua pemain Nerazzurri yang berada dalam daftar keluar, yakni Yanis Massolin dan Christian Aslani. Masa depan Luis Henrique menjadi salah satu situasi yang menarik, menjelang berakhirnya aktivitas transfer Inter Milan. Pemain Brasil tersebut sebelumnya masuk radar Roma, sebagai salah satu opsi untuk memperkuat sektor sayap. Namun, menurut informasi terbaru dari Accomando, Roma kini lebih fokus mengejar Oosterwolde. Roma mempercepat langkah untuk Oosterwolde dengan status pinjaman disertai kewajiban membeli berdasarkan kondisi tertentu senilai 15 juta euro, setengah dari harga yang diminta Inter untuk pemain Brasil tersebut, ujar Accomando. Dengan demikian, negosiasi untuk Luis Henrique berpotensi kehilangan momentum. Rekor gila Zielinski di Serie A, cetak gol dalam 12 musim beruntun. Piotr Zielinski kembali mencatatkan namanya di papan skor saat Inter Milan mengawali musim baru Serie A, dengan kemenangan meyakinkan atas Monza. Gelandang asal Polandia tersebut mencetak 1 gol dalam kemenangan 4-1 Inter atas Monza di San Siro. Selain membantu Nerazzurri meraih 3 poin, gol tersebut juga membawa Zielinski masuk ke dalam catatan historis Serie A. Ada sebuah statistik menarik di balik gol tersebut. Zielinski kini menjadi salah satu gelandang asing dengan rentetan musim mencetak gol terpanjang dalam sejarah Serie A. Bahkan, hanya satu pemain yang memiliki catatan lebih panjang darinya. Zielinski mendapatkan kepercayaan Christian Cifu untuk tampil sejak awal menghadapi Monza. Pertandingan berlangsung cukup ketat pada babak pertama. Inter membuka keunggulan melalui Hakan Calhanoglu, tetapi Monza mampu menyamakan kedudukan lewat Gustavo Varela. Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Namun, Inter langsung meningkatkan intensitas setelah jeda. Pada menit ke-48, peluang datang setelah Federico Di Marco mengirimkan bola berbahaya dari situasi sepak pojok. Kiper Monza, Samuel Pizzignacco, gagal mengamankan bola dengan sempurna. Bola liar kemudian jatuh ke area yang tepat. Zielinski berada di sana dan langsung menyambar bola, untuk membawa Inter kembali unggul 2-1. Media Italia prediksi Inter Milan kembali juara Serie A musim ini. Mayoritas staf redaksi Sempre Milan memprediksi Inter Milan kembali menjuarai Serie A musim ini, dengan Napoli dan AC Milan bersaing di 4 besar. Jajaran staf redaksi Sempre Milan merilis prediksi tahunan mereka. Dari 10 anggota staf yang memberikan suara, mayoritas tetap menjagokan Inter Milan sebagai juara bertahan yang akan kembali mengangkat trofi Scudetto musim ini. Alasan utama optimisme terhadap Inter adalah minimnya kehilangan pemain inti sekaligus penambahan kedalaman skuad yang signifikan, meski faktor gangguan dari kompetisi Eropa tetap menjadi catatan yang perlu diwaspadai. Hanya sebagian kecil staf yang berani memprediksi AC Milan atau Napoli sebagai juara alternatif musim ini. Untuk posisi 4 besar Liga Champions, prediksi cukup bervariasi, dengan Napoli,
Como, Roma, dan Milan masuk kandidat kuat. Milan sendiri dinilai membutuhkan waktu adaptasi dengan gaya permainan baru di bawah Ruben Amorim, ditambah jadwal 10 laga awal yang cukup berat. Untuk pemain terbaik Milan musim ini, mayoritas staf menjagokan Gonçalo Ramos sebagai pencetak gol terbanyak klub, sementara Mario Gila dan Ardon Jazari dianggap sebagai kandidat kuat pemain terbaik dan penemuan baru musim ini. Spence tunjukkan kesan positif di Inter, meski belum debut. Di bawah arahan Christian Chivu, Inter memperlihatkan performa impresif yang menjadi tolok ukur bagi tim-tim lain di liga. Namun, Inter masih memiliki amunisi baru lainnya yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. John Stones hanya bermain sebagai pengganti di menit-menit akhir, sementara Jed Spence dan Curtis Jones bahkan belum masuk dalam skuad pertandingan. Kehadiran Spence di tribune pada Sabtu malam tersebut menarik perhatian fans. Bukan hanya karena kehadirannya tetapi juga karena gaya busananya yang unik. Dengan mengenakan tracksuit New Balance dan kacamata hitam reflektif, Spence membuat para pendukung Nerazzurri terpesona dengan auranya, yang dianggap tak terukur. Istilah tersebut ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan memancing salah satu surat kabar olahraga terkemuka Italia, La Gazzetta dello Sport, untuk membuat artikel khusus mengenai gaya busana Spence. Ia bahkan dibandingkan dengan karakter ikonik Serie A lainnya seperti Antonio Cassano. Penampilan Spence yang mencuri perhatian ini membuktikan bahwa pesona seorang pemain tidak hanya terlihat dari aksi di lapangan, tetapi juga dari gaya dan kepribadian di luar pertandingan. Kini, para penggemar Inter menantikan debutnya di lapangan yang diharapkan akan sama mengesankannya dengan kehadirannya di tepi lapangan. Romano, Inter jajaki perekrutan penyerang baru, sempat hubungi salah satu kandidat. Inter Milan tampaknya belum benar-benar menutup aktivitas mereka di bursa transfer musim panas ini. Setelah menyelesaikan sejumlah perekrutan penting, termasuk kedatangan Curtis Jones, Nerazzurri masih membuka kemungkinan menambah amunisi di lini serang. Informasi terbaru datang dari pakar transfer Fabrizio Romano, yang mengonfirmasi bahwa manajemen Inter Milan sedang melakukan eksplorasi terhadap pasar penyerang. Namun, strategi klub sangat jelas, bukan mengejar nama besar dengan harga selangit, melainkan mencari peluang yang masuk akal secara finansial dan olahraga. Menurut Romano, manajemen Nerazzurri belum sepenuhnya puas dengan komposisi lini depan. Inter masih ingin mengetahui apakah terdapat pemain yang bisa menjadi tambahan menarik, sebelum jendela transfer ditutup. Yang menarik, Romano mengungkap bahwa Inter bukan sekadar memantau nama-nama yang tersedia. Klub disebut telah menghubungi salah satu penyerang, dalam beberapa hari terakhir. Namun, identitas pemain tersebut belum diungkap. Romano sengaja tidak menyebutkan namanya, karena pemain tersebut sedang terlibat dalam negosiasi dengan klub lain.